Halo kelas, bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 9 di semester ganjil yang pertama, yaitu adalah pangkat tak sebenarnya. Nah, ketika mendengar kata pangkat tak sebenarnya, kira-kira apa sih yang terbesit dalam pikiranmu saat ini? Nah, pangkat ya, pangkat tak sebenarnya. Nah, di kelas 7 kamu sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan. Nah, salah satu jenis bilangan itu adalah bilangan pangkat. Nah, apa sih bilangan pangkat? Nah, bilangan pangkat adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Nah, bilangan yang sama itu akan dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana pangkat atau eksponennya menunjukkan banyaknya bilangan yang dikalikan. Nah, bilangan berpangkat ini merupakan salah satu cara penyederhanaan penulisan bilangan ketika bilangan itu memiliki faktor-faktor yang sama, faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, makanya salah satu fungsi dari bilangan pangkat adalah penyederhanaan. Nah, sehingga memudahkan kita ketika suatu bilangan itu memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, bisa dimudahkan dan dituliskan dengan bilangan berpangkat. Nah, bilangan pangkat tak sebenarnya. Ketika ada pangkat tak sebenarnya, maka ada pangkat sebenarnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya pangkat tak sebenarnya ini? Nah, mari kita akan kupas satu persatu. Ya, kita akan kupas lebih mendalam. Di mana bilangan berpangkat kita sudah tahu ya, apa artinya dan apa kegunaannya. Nah, bilangan pangkat ini sebenarnya ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif, yang kedua berpangkat negatif, yang ketiga berpangkat 0, dan yang keempat adalah berpangkat pecahan. Nah, yang keempat ini juga kita akan pelajari satu persatu ya. Kita akan mulai dengan bilangan pangkat positif. Nah, pangkat positif. Nah, untuk mengetahui pangkat positif ini, terlebih dahulu kita mengetahui dulu nih bilangan kuadrat sempurna. Masih ingat di kelas 7 apa itu bilangan kuadrat sempurna? Contohnya seperti apa? Nah, udah lupa ya. Oke, kita akan pelajari lagi kembali ya sekilas. Nah, bilangan kuadrat sempurna itu contohnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya ya. Nah, apa sih bilangan kuadrat sempurna? Bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan yang merupakan hasil kali dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Nah, di garis bawahi ya, hasil kali suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Nah, kita ambil contohnya adalah 36, di mana 36 itu adalah 6 kali 6, di mana 6 itu merupakan hasil kali dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Jadi 6 kali 6 sehingga mendapatkan hasilnya adalah 36. Nah, notasi 6 kali 6 bisa kita tuliskan dengan 6 pangkat 2. Oke, di mana 6 adalah bilangan pokok atau basis, kemudian angka 2-nya merupakan pangkat atau eksponen. Nah, sering kita sebutkan pangkat atau eksponen ya, sehingga 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat itu adalah bilangan berpangkat. Nah, di sini ada arti pangkat dan kali, sehingga kamu bisa membedakan apa sih definisi pangkat sama definisi kali. Nah, yang pertama definisi pangkat. Definisi pangkat ini yaitu A pangkat N, di mana A kali A kali A kali A kali A sampai seterusnya dikali A itu sebanyak N faktor. Nah, bisa ya definisi pangkat ya. Nah, kemudian kalau kali seperti apa sih? Nah, lihat. A kali B sama dengan B plus B plus B plus B sampai seterusnya plus B sebanyak A suku. Ya, udah kelihatan ya beda pangkat dan kali. Nah, harusnya sudah lebih paham dong definisi pangkat. Yuk kita ke contoh. Oke, contoh ya. 4 pangkat 4 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kenapa? Karena merupakan perkalian yang berulang, di mana 4 adalah bilangan pokok atau basis, kemudian 4-nya lagi merupakan pangkat. Nah, jadi 4 ini kita akan kalikan sebanyak 4 kali.
ya, sebanyak pangkatnya itu ada 4, sehingga menghasilkan 256. Kemudian, contoh yang kedua itu adalah negatif 2 di pangkat 3. Ini adalah bilangan bulat negatif ya. Negatif 2 itu dalam kurung ya. Nah, ketika dalam kurung artinya negatif 2 itu kita duluankan. Nah, dan itu dikalikan sebanyak 3 kali, karena pangkatnya 3. Sehingga min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 8. Oke, bisa ya untuk bilangan positif? Oke, nah sekarang kita ke pangkat negatif. Pangkat negatif. Ada pangkat positif, ada pangkat negatif. Nah, kebalikan dari si pangkat positif. Nah, seperti apa sih contohnya pangkat negatif ini? Yuk kita ke contoh. Nih. Oke, 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3. Kenapa ini disebut pangkat negatif? Karena pangkatnya itu adalah negatif 3. Ya. Jadi pangkatnya yang negatif, bukan si basisnya atau bilangan pokok, tapi yang pangkatnya. Nah, sehingga kita bisa ubah ke pangkat positif dengan cara membalikkan. Karena apa? Positif adalah kebalikan dari negatif. Nah, sehingga kita bisa nyatakan ke dalam bentuk positif menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, negatifnya hilang nih, karena dia sudah dibalikkan dari 1/2 pangkat 3. Sama dengan 1/2 kali 2 kali 2. Nah, sebanyak 3 kali 2-nya ya, sehingga mendapatkan 1/8. Nah, coba kita bandingkan dengan ini. Ya, negatif 2 dipangkat dengan negatif 3. Nah, tetap bilangan bulat negatif, tapi dipangkatkan negatif juga. Nah, lihat ya. Nah, perbedaannya. Menghasilkan 1 per min 2 pangkat 3. Min 2-nya dalam kurung ya, sehingga min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 8. Jadi 1/8. Dan ada negatif, sehingga negatif 1/8. Karena negatif 8 dapat dari min 2 kali min 2 kali min 2. Oke, paham ya perbedaannya ya? Oke, bisa ya, pintar-pintar atau. Oke, kita akan lanjut. Sehingga bisa kita simpulkan ya. Kita simpulkan, ketika pangkat bilangan bulat negatif, jika A elemen Q, A tidak sama dengan 0, dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, ini cara mengubah pangkat negatif ke pangkat positif. Nah, sehingga A pangkat min N. A itu setiap bilangan, apa saja bilangan itu, ya, jika dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif, min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, cara mempositifkannya itu 1/A pangkat N. Bisa ya? Oke. Nah, bisa kita simpulkan ketika bilangan pokoknya adalah 10 ya. Kita ambil bilangan pokoknya adalah 10. Ketika 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10. Sama dengan 1000. Nah, begitu dengan 10 pangkat 2, 10 pangkat 1. Kemudian kalau dia negatif, 10 pangkat min 1, artinya 1/10 pangkat 1. 1/10 pangkat 1 sama dengan 1/10. Nah, begitu juga dengan 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Jadi cara mempositifkannya 1 per bilangan pokoknya dikalikan dengan berapa kali bilangan pangkatnya. Bisa ya kelihatan bedanya ya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat tak sebenarnya adalah bilangan yang mempunyai pangkat negatif. Nah, tadi materi besar kita itu apa? Pangkat tak sebenarnya. Nah, jadi pangkat tak sebenarnya itu adalah bilangan yang mempunyai pangkat negatif. Nah, kebalikannya berarti, ya benar sekali, bilangan berpangkat sebenarnya adalah bilangan yang mempunyai pangkat positif. Nah, ini ya, beda berpangkat sebenarnya dan berpangkat tak sebenarnya. Nah, bisa ya, kelas? Ngerti ya? Paham ya tentang pangkat positif dan pangkat negatif. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kita akan latihan soal, ya, latihan soal akan kasih linknya di sekolah. Nah, nanti kamu akan kerjakan sebaik-baiknya.
Jika tidak paham, boleh kita diskusi sama-sama. Oke, thank you kelas. Bye-bye.